Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD, Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Yang kami hormati Ibu Rahma Fitriani dari Akademisi UI. Yang kami hormati Ibu Medelina dari CICS. Selamat kami bergabung di kesempatan ini dalam presentasi dan teman-teman dari P3 Bangkom Land Republik Indonesia. Izinkan kami memaparkan tentang penguatan strategi partnership dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi, di mana di dalam paparan ini sebagai salah satu nominator Lemdik terbaik, kami mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang penyelenggaraan Bangkom di BPSDM Jawa Timur. Penyelenggaraan suatu kegiatan dari mulai tahap perencanaan sampai dengan pengelolaan pelatihan, tentunya butuh perencanaan di mana ada identifikasi kebutuhan pelatihan melalui dalam forum maupun yang ada di luar forum. Tentunya dalam dua hal ini akan menjadi suatu usulan kebutuhan pelatihan, di mana usulan kebutuhan pelatihan itu akan menjadi perencanaan pelatihan yang akan menjadi kebijakan top down maupun kebijakan dari usulan yang masuk dalam aplikasi DIMPEL yang ada di BPSDM Jawa Timur. Tentunya sertifikasi manajemen mutu ISO 9001-2015 bagian dari yang kami perhatikan di dalam pengembangan kompetensi, terutama penyusunan kompetensi ASN. Di slide berikutnya juga kami menyampaikan bahwa pelatihan yang kekinian dan futuristik dari tahapan perencanaan di atas sampai yang diharapkan dapat menghasilkan pelatihan kekinian dan futuristik yang secara garis besar dapat menjadi dua, yaitu pelatihan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan isu yang terbaru. Yang kedua adalah pelatihan lama namun telah dilakukan penyesuaian dan perkembangan terbaru dari sudut pandang materi, metode maupun aspek pelatihan yang lainnya. Kesemuanya merupakan pengejawatahan komitmen SDGs Korpu BPSDM Jawa Timur dalam mendukung pemenuhan tujuan SDGs melalui perencanaan pelatihan yang sejalan dengan isu SDGs. Adapun jenis pelatihan yang kekinian, futuristik yang berhasil diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Timur adalah pelatihan SDGs yang dilaksanakan oleh bidang Bangkom Teknis, pelatihan digital yang kami kerjasamakan dengan teman-teman media dan wartawan, webinar ASN Belajar yang kami laksanakan 48 seri dalam setiap minggunya di setiap hari Kamis yang dari narasumber berbagai macam dan juga narasumber yang kompeten, dan pelatihan peningkatan kapasitas ASN jabatan administrator yang akan dipromosikan menjadi JPT Pratama. Di slide berikutnya juga kita melihat ada pelatihan keprotokolan yang tentunya kami buat sedemikian rupa kekinian dan futuristik. Begitu juga orientasi JPT Pratama yang kita lakukan bersama dengan Rumah Perubahan dan Marplus. Ada Diklat Apip yang kami laksanakan dengan BPKP. Ini baru pertama kali dilaksanakan oleh BPSDM di Jawa Timur yang tentunya belum dilaksanakan oleh BPSDM lain. Diklat Kepala Desa, di mana Kepala Desa saat ini sangat bertanggung jawab terhadap dana desa yang diberikan kepada mereka yang harus dipertanggungjawabkan, maka perlu kita lakukan pengembangan kompetensi bagi para Kepala Desa. Di slide berikutnya juga kita melihat adanya guna mendukung terciptanya pelatihan yang kekinian dan futuristik, maka perlu ditunjang dengan adanya inovasi metode strategik di dalam delivery pembelajaran. Manfaat yang diperoleh adalah pertama meningkatkan minat belajar secara pelatihan, meningkatkan mutu pelatihan, mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih baik, hal tentunya sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Jawa Timur, yaitu di bidang pengembangan kompetensi. Di slide berikutnya, adapun praktek inovasi pembelajaran dan strategi pembelajaran dapat dilakukan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Praktek di dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk pembelajaran klasikal, pembelajaran non-klasikal maupun microlearning. Secara inovasi pun pembelajaran di strategi pembelajaran di luar proses pembelajaran dimanfaatkan menyelenggarakan ASN Achievement Award yang dimana inovasi termasuk komponen yang dinilai. Jadi melibatkan kabupaten kota ikut menilai bagaimana pengembangan kompetensi para ASN-nya. Di slide berikutnya juga kami memberikan bagaimana teknik pemasaran dan diseminasi pelatihan, di mana kami mempunyai strategi mulai dari jejaring kediklatan yang kami miliki bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang kedua adalah menjalin sinergi dengan program misi dagang pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setiap Ibu Gubernur Jawa Timur melakukan misi dagang ke provinsi lain, BPSDM Jawa Timur ikut serta di dalamnya di dalam mempromosikan pengembangan kompetensi ASN yang ada di Jawa Timur. Yang ketiga adalah memaksimalkan peran media massa, media sosial, dan media digital yang kami miliki di BPSDM Jawa Timur untuk mempromosikan setiap kegiatan pelatihan sehingga masyarakat luas tahu tentang apa yang dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur. Yang keempat adalah adanya aplikasi Sibang Kodir yang kami punya, yang kami miliki, di mana kami dapat menghitung, memberikan informasi tentang pengembangan kompetensi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Di slide berikutnya juga kami menjelaskan bagaimana jangkauan pemasaran
dalam implementasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur, di mana pengguna jasa pelatihan, sertifikasi di lingkungan BPSDM Jawa Timur yang ada pada umumnya mereka dapat mengikuti kegiatan pelatihan, di mana ada kementerian, lembaga, dinas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di luar Jawa Timur maupun di dalam Jawa Timur, serta mitra BPSDM Provinsi Jawa Timur yang terlibat secara langsung di setiap misi dagang yang kami lakukan di setiap provinsi. Selanjutnya di slide berikutnya, produk pelayanan. Retribusi pelayanan pendidikan. BPSDM Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penghasil PAD penyelenggaraan retribusi pelayanan pendidikan, di mana jenis pelayanan pendidikannya adalah pelatihan kepemimpinan atau manajerial, teknis, fungsional, evaluasi dampak diklat, analisis kebutuhan diklat, sertifikasi LSPPDN, orientasi anggota DPRD, di mana format retribusi pelayanan pendidikan ini ada 3, yaitu kontribusi, di mana kabupaten kota, provinsi lain atau lembaga lain berkontribusi di BPSDM Jawa Timur dengan menyetor dalam bentuk PAD, fasilitasi dalam bentuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam bentuk di APBD, dan kemitraan yang dilakukan oleh teman-teman kami di kabupaten kota. Adapun di slide berikutnya adalah bagaimana pengelolaan pelayanan pelatihan itu sendiri. Kita bagi dengan 3 tahap. Ada tahap perencanaan, tentunya ini sangat mendukung di dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan tahap penyelenggaraan pelatihan itu sendiri di mana disesuaikan dengan tahap perencanaan yang sudah kita lakukan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana seluruh proses pelaksanaan pelatihan kegiatan ini kita evaluasi, di mana dari tahap perencanaan, penyelenggaraan, sampai dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Di slide berikutnya juga kami menyampaikan bahwa pengelolaan penyelenggaraan pelatihan tentunya mengikuti kaidah di dalam penyelenggaraan pelatihan itu sendiri, di mana ada instansi pembina pelatihan, dan yang kedua adalah kita mengikuti SOP, di mana ada manajemen mutu di ISO 9001-2015 yang harus kita ikuti. Tentunya ada kualifikasi pendukung penyelenggaraan pelatihan, di mana adalah keputusan Lembaga Administrasi Negara tentang akreditasi yang dimiliki oleh BPSDM Jawa Timur yang saat ini diakreditasi bintang 1 dengan A, dan juga keputusan dari LKPPJ Pemerintah nomor 111 2019 tentang bagaimana penyelenggaraan di BPSDM Jawa Timur terhadap pelatihan pengadaan barang dan jasa yang terakreditasi A, yang juga ISO 9001-2015 yang telah dimiliki oleh BPSDM Jawa Timur, dan alhamdulillah evaluasi sakit BPSDM Jawa Timur berpredikat A. Di slide berikutnya juga kami menjelaskan bagaimana pendukung dari faktor keunggulan yang dimiliki oleh BPSDM Jawa Timur. Tentunya dari faktor digitalisasi, faktor prasarana dan sarana sangat penting, di mana kami punya kampus, ada kampus yang ada di Surabaya, juga dengan kampus yang ada di Malang, dengan berbagai fasilitas yang mendukung di dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Tentunya dunia digitalisasi tidak kita lepaskan, di mana ada command center, ada berbagai perangkat, ruang Pusparaja, pusat pembelajaran jarak jauh yang mendukung digitalisasi dalam proses pembelajaran pengembangan kompetensi ASN. Di slide berikutnya juga kami menjelaskan adanya komposisi karyawan di BPSDM Jawa Timur. Kami punya 218 orang karyawan dengan komposisi struktural, wideaiswara, dan analisa, dan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh BPSDM Jawa Timur tentunya mendukung di berbagai kegiatan pelatihan yang kami laksanakan, apakah itu teknis, fungsional, manajerial, maupun kegiatan pengajaran dan pengembangan kompetensi lainnya. Di slide berikutnya juga kami menjelaskan hasil pengembangan kompetensi, di mana kinerja kelembagaan mulai 2019 sampai dengan 2021, output pelatihan dan sertifikasi bisa dilihat dari slide yang kami tampilkan ini. Total alumni pelatihan yang begitu banyak, sertifikasi juga yang kita keluarkan begitu sangat luar biasa. Selanjutnya di dalam slide kita bisa melihat hasil pengembangan kompetensi dalam bentuk webinar. Kebetulan kami punya program namanya ASN Belajar yang kami laksanakan setiap minggu di setiap hari Kamis, yang diikuti oleh ribuan peserta yang Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan. Sekarang sudah sampai seri 28 dengan jumlah total peserta sampai dengan seri 28 adalah 81.277 orang. Dan ini kami berikan sertifikasi, dan alhamdulillah pengembangan kompetensi sangat diminati oleh para ASN karena narasumber yang sangat luar biasa dan juga berbagai pihak yang mengikuti dari kegiatan tersebut. Selanjutnya slide berikutnya juga ini adalah hasil pengembangan kompetensi, di mana kami sangat memperhatikan promosi jabatan yang dimiliki para ASN yang mengikuti pelatihan di tempat ini. Pemilikan sertifikat kompetensi juga kami sangat perhatikan karena ini menjadi pengembangan hasil Bangkom yang diikuti oleh para ASN kita, yaitu 20 JP. Dan juga slide berikutnya kami juga menyampaikan bahwa
pemanfaatan hasil pengembangan kompetensi tentunya ada evaluasi dampak diklat, mulai dari tujuan, sasaran, sampai dengan hasil, di mana hasil yang kita harapkan adanya perubahan yang dilakukan oleh para ASN kita, para pejabat kita, terutama pasca diklat, dan bagaimana saran dan masukan para alumni kita di dalam pengembangan kompetensi program diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM Jawa Timur. Di slide berikutnya, ada hal yang unik di BPSDM Jawa Timur. Kami punya program memberikan reward kepada para ASN dan kepala daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota di dalam pengembangan kompetensi yang sangat luar biasa. Jadi ada namanya ASN Achievement Award. Kita berikan penghargaan setiap tahunnya kepada pemerintah kabupaten kota yang sangat peduli terhadap pengembangan kompetensi para ASN-nya. Karena kita tahu banyak daerah yang belum tentu kepala daerahnya ikut pengembangan kompetensi yang sangat baik, karena rata-rata banyak yang masih belum paham betul bagaimana pengembangan kompetensi bagi para ASN-nya. Begitu juga si Bangkodir, aplikasi yang kita gunakan, yang merupakan aplikasi yang bisa mengukur 20 JP para ASN kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan aplikasi ini kita tahu ASN mana yang belum mencapai 20 JP, mana yang sudah melebihi dari 20 JP, termasuk kepala OPD-nya yang memperhatikan para ASN-nya untuk mengembangkan kompetensi sampai dengan 20 JP. Di slide berikutnya kami dapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, lewat BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang pernah dipimpin oleh Pak Teguh Setiabudi. Alhamdulillah di Rakornas BPSDM kami mendapatkan 2 peringkat 1, yaitu peringkat 1 alokasi anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Yang kedua adalah peringkat 1 di dalam sertifikasi kompetensi terbanyak di seluruh Indonesia yang kami dapat penghargaan dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Termasuk kami dapat peringkat kedua sertifikasi kompetensi kerjasama BPSDM Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk SPPDN di tahun 2020 sampai dengan 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, tentunya apa yang kami sampaikan ini adalah bahan presentasi. Tapi untuk mendukung apa yang kami sampaikan, maka izinkan kami menampilkan video berikut ini untuk penguatan apa yang kami sampaikan pada presentasi tadi.
Demikian Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut dari panitia dan juga tim penilai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi pendalaman yang akan dilakukan selama 30 menit. Baik, mungkin saya serahkan kepada Bapak Ibu juri, dipersilakan untuk melakukan pendalaman. Izin siapa dulu ya Pak yang bertanya? Ibu mau ini dulu atau Bu Rama? Saya bertanya dulu. Pak Dirjen saya dulu, Bu Madeline gimana? Saya dulu yang bertanya? Silakan Bu Rama. Baik. Izin ya Pak Dirjen, saya dulu yang bertanya. Silakan. Baik, apresiasi kepada Jawa Timur ya. Saya tahu sakit ada nilai A, tapi saya juga bagus. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya pikir laporannya belum tuntas ya Pak. Pertama soal dampak evaluasi. Dampak evaluasi yang tadi sudah disampaikan bahwa Joko juga melakukan penilaian terhadap dampak evaluasi. Nah, apa yang hasil yang diperoleh daripada pelatihan yang telah dilakukan di BPSD Jawa Timur terhadap ASN yang tentunya bicara tentang digital di Jawa Timur. Karena saya terdengar dengan baik ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan indikator yang tentunya sudah diketahui dari jenis pelatihan kekinian dan futuristik, terutama post pandemic COVID, di mana ASN sudah diperkenalkan dengan work from home. Sekarang malah sedang digagas work from anywhere, di mana saja bisa. Menurut pendapat Bapak Menpas dari BPSDM, Pak Kaban, tantangan terbesar apa yang dihadapi Jawa Timur? Mengingat Jawa Timur termasuk provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia, termasuk salah satu provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia. Kemudian pertanyaan ketiga, kaitannya dengan inovasi, metode dan strategi delivery pelatihan. Bolehkah kami di-share? Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Apa yang menurut Bapak dan Ibu di BPSDM tantangan terberat dalam menyusun inovasi dan metode kekinian? Yang terakhir, yang menurut saya ini juga adalah penting, kaitannya dengan koordinasi kementerian lembaga dan juga kabupaten kota. Ya, seperti kita ketahui kabupaten kota di Jawa Timur sangat banyak. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu Kaban BPSDM agar mulai dari jenis pelatihan, inovasi, dari pemasaran, kemudian pengadaan pelatihan serta hasil pengembangan kompetensi itu tidak hanya bersifat top down tapi juga bersifat bottom up. Terutama dalam hal ini misalnya Putus ya mungkin Pak Retno ya? Ya, mungkin koneksinya terputus. Iya, oke. Dan suara beliau agak bising Pak. Jadi saya agak samar-samar dengar penjelasan beliau, pertanyaan beliau ini. Baik Pak. Iya. Mungkin agak ramai di tempat beliau. Bu Rahma. Bu Rahma, ya. Bu, tadi terputus. Ya, tadi terputus, mungkin bisa dilanjutkan. Bu Rahma. Yes, tadi sampai mana pertanyaannya, maaf? Ya, terputus Bu tadi. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya. Halo Pak Varian, pertanyaan saya? Ya Bu, mungkin bisa diulang pertanyaannya tadi terputus soalnya. Nomor berapa ya Pak? Sudah dicatat yang nomor berapa? Ya, 1 dan 4 saya sudah jelas Bu. Halo, dari BPSDM Jawa Timur. Iya, nomor 1 Ya, sampai mungkin 4. dari BPSDM Jawa Timur.
Ya, kenapa yang terakhir tuh ya? Nomor 1 sampai 4 kami sudah catat, Ibu. Siap. Oh, sudah catat, nah itu berarti sudah semua ya Pak ya? Oke, silakan Pak. Ya, walaupun agak samar-samar karena Ibu di tempatnya agak rame. Kami boleh jawab Ya. sekarang? Silakan mekanismenya bagaimana kami kembalikan Pak dalam. Ya, silakan Bapak. Langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Rahma. Jadi 4 pertanyaan ini memang menjadi suatu konsen kami di BPSDM Jawa Timur, di mana pertanyaan yang pertama bahwa tentang bagaimana evaluasi dampak diklat yang telah dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur dari berbagai pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik itu pelatihan fungsional, teknis, manajerial, maupun pengembangan pengajaran yang dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur. Kita mengukur capaiannya dari berbagai masukan dari para alumni kita, dan tentunya juga kinerja kelembagaan yang pernah dihasilkan oleh teman-teman kita, para alumni, baik yang diukur melalui dari indeks kinerja utamanya, maupun dari kinerja yang dilakukan oleh para ASN kita lulusan alumni BPSDM Jawa Timur. Dari hal tersebutlah evaluasi dampak diklat kita kumpulkan para alumni, kita mencoba mereview apa yang telah dihasilkan, termasuk kami mendapatkan input dari para pejabat dari pemerintah daerah bagaimana hasil yang diperoleh dari para peserta pelatihan itu sendiri. Yang kedua, tentunya ada tantangan terbesar dalam kompetensi ASN, di mana dunia digital saat ini tidak boleh kita kesampingkan. Maka BPSDM Jawa Timur, yang Bapak Ibu bisa lihat, saksikan saat ini, teman-teman kami mengembangkan pola-pola digitalisasi, bagaimana modernisasi di dalam pola-pola pengembangan kompetensi para ASN kita, sehingga para ASN kita yang dulunya malas untuk mengikuti pelatihan, ogah-ogahan ikut pelatihan pengembangan kompetensi, saat ini dengan berbagai pola yang kami lakukan, kekinian yang futuristik, maka para ASN kita malah mereka saat ini sangat berminat untuk mengikuti berbagai pelatihan. Maka malah ada yang dari mereka sendiri ingin mengeluarkan duitnya sendiri hanya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tupoksi yang mereka sekarang ini kerjakan atau mereka berada di OPD tersebut. Yang ketiga adalah tantangan terbesar bahwa keterbatasan anggaran adalah bagian yang terpenting memang. SDM juga, pendukung juga sama. Tapi kita tidak melihat bahwa anggaran itu menjadi benturan kami. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita kembangkan dengan dunia digitalisasi saat ini yang lebih mudah dan lebih murah dan lebih gampang diikuti para ASN kita, termasuk SDM pendukung. Bagaimana dengan top down yang mengikuti petunjuk kebijakan dari pemerintah pusat? Maka mau tidak mau bahwa instansi BPSDM Jawa Timur ini kan pasti ada instansi pembina, ada apakah itu lembaga administrasi negara maupun Kementerian Dalam Negeri, termasuk bagaimana jabatan fungsional kami harus mengikuti lembaga-lembaga pembina kepegawaian yang mengikuti terhadap pelatihan-pelatihan itu sendiri. Maka oleh sebab itu kami selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu lembaga administrasi negara, Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian lainnya, sehingga para SDM ASN kita tidak jauh-jauh untuk melaksanakan pengembangan kompetensi di tingkat pusat, tapi cukup di BPSDM Jawa Timur mereka dapat kebutuhan tersebut sehingga pengembangan kompetensinya lebih mudah. Tentunya kami selalu sinergi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota yang selama ini ikut melaksanakan pengembangan kompetensinya, yang Ibu tadi katakan bahwa kami punya 38 kabupaten kota. 38 kabupaten kota, alhamdulillah semua adalah kabupaten kota yang sangat peduli di dalam pengembangan kompetensinya sejak BPSDM Jawa Timur mengenalkan bagaimana metode pengembangan mewujudkan visi misi pemerintah daerah atau kepala daerah dengan pengembangan kompetensi ASN-nya yang begitu kuat. Itu penjelasan dari kami. Terima kasih Ibu. Pak, saya mau nanya satu lagi pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh Ibu. Jadi 38 kabupaten kota yang tadi sudah Bapak bilang, apakah Bapak itu sudah melakukan semacam perlombaan seperti ini untuk memetakan mana BPSDM kabupaten kota terbaik di Jawa Timur? Dalam kata apa? Dalam kata daya saing. Jadi melakukan kompetisi di antara mereka. Silakan Pak. Ya, mudah-mudahan saya menangkap apa yang Ibu sampaikan karena agak kredit tadi yang Ibu sampaikan. Jadi di dalam pengembangan kompetensi di pemerintah daerah kabupaten kota, tentunya kami butuh bagaimana mereka mempunyai punishment dan reward. Bagaimana mereka meningkatkan anggaran mereka untuk pengembangan kompetensi para ASN-nya. Dulu kami sadar betul banyak pemerintah daerah yang tidak sangat peduli terhadap pengembangan kompetensi ASN-nya. Maka kami mengajak mereka dengan memberikan reward dan punishment dan perhatian yang sangat sungguh-sungguh terhadap pengembangan kompetensi dengan memberikan reward yang sangat wajar sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ibu Gubernur Jawa Timur
memberikan reward tidak tanggung-tanggung, memberikan dana insentif bagi pemerintah daerah, dan juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah daerah. Apakah itu pemerintah daerahnya dan kepala daerahnya yang peduli terhadap pengembangan kompetensi melalui anggaran yang mereka tetapkan, dan juga mengikut sertakan ASN-nya untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi, baik itu di BPSDM Jawa Timur atau di Lembaga Administrasi Negara. Mungkin itu Bu, penjelasan dari kami. Cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, dipersilakan untuk Bu Medelia atau Pak Teguh. Mohon izin saya dulu Pak Dirjen. Ya, mungkin saya lanjutkan dari Bu Rahma. Selamat siang Pak Kaban, terima kasih atas presentasinya yang menarik dan informatif. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, saya dalamin. Pertama tentu di aspek perencanaan, karena ini saya kira menjadi langkah awal yang cukup penting untuk lanjut pada keimplementasi maupun monefnya. Nah tadi Bapak di awal sekali di slide yang pertama gitu ya, bahwa itu ditujukan pada terkait dengan SDGs. Nah kita tahu bahwa SDGs itu tujuannya 17, indikatornya 169 Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan begitu ya, bagaimana men-shaping atau membuat list priority, atau mungkin juga tadi perlu penjelasan yang lebih lanjut, mungkin keterkaitan visi, misi ataupun rencana dari BPSDM Jawa Timur dengan persoalan SDGs ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan perencanaan, Bapak mengatakan tadi kayaknya ada ada top down, lalu ada juga memfasilitasi permintaan-permintaan pelatihan dari bawah. Nah, apakah bisa dijelaskan ini mekanismenya seperti apa ya, top down dan bottom up-nya, sehingga kemudian sampai pada list priority-nya. Kalau misalnya bisa di-share kepada kami saat ini, mungkin apakah list priority dari pengembangan kompetensi dan pelatihan di BPSDM Jawa Timur. Kemudian persoalan penyelenggaraan Pak, ada dua hal yang ingin saya satu saja. Yang pertama tadi bahwa penyelenggaraannya itu ada juga kontribusi dari daerah gitu ya, dan ini saya kira hal yang baik untuk menjaga sustainability. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa daerah itu cukup cukup responsif dalam dan peduli dalam pengembangan kompetensi ASN-nya yang ada di daerah. Tapi saya kira mungkin ini juga bukan hal yang mudah ya, karena kami juga terlibat dalam pemberian training untuk di pusat ini, untuk yang free aja gitu ya, nggak terlalu mudah gitu ya untuk menarik buy-in dari kementerian maupun lembaga yang lain. Nah, dari pengalaman Bapak, mungkin apakah bisa dipresentasikan Pak, misalnya untuk memberikan gambaran reaksi daripada OPD ataupun institusi daerah yang lain dalam merespon harus berkontribusi ini? Apakah bisa dibilang 100% mereka yang diundang selalu mengatakan ya, atau persentasenya, supaya kita bisa melihat buy-in-nya. Kemudian yang terakhir di persoalan penilaian, tadi juga disampaikan bahwa salah satu cara untuk melihat dampak dari pelatihan adalah dengan promosi jabatan, melihat promosi jabatannya. Nah ini agak tricky dan buat saya agak perlu penjelasan bagaimana Bapak membedakan bahwa orang dipromosi karena pelatihan atau hal yang lain. Itu ya, ini untuk mempertajam gitu ya, cara menilai dampak dari pelatihan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Medalina. Jadi izin kami menjawab dari mungkin 4 hal yang Ibu pertanyakan tadi. Kami coba merumuskan tadi dari 4 hal tersebut. Yang pertama terkait Ibu sangat apresiasi terhadap SDGs yang dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur. Jadi sebulan yang lalu kami launching Ibu, BPSDM Jawa Timur menjadi Korpu SDGs. Jadi Korpu berbasis SDGs yang dulunya kami hanya Korpu saja, Corporate University.
sekarang kami memperlebar sayap kami untuk berbasis kurikulum SDGs. Di mana kalau Korpu ini adalah bagaimana kami menyiapkan para ASN kita untuk bisa mencapai visi dan misi pemerintah daerah atau kepala daerah. Nah, selanjutnya kami melihat bahwa SDGs yang akan tercapai di tahun 2030 saat ini masih sangat terseok-seok. Di berbagai pemerintah daerah, apakah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, tidak hanya di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Kami melihat ini menjadi peluang bagi kami di BPSDM Jawa Timur untuk menerapkan kurikulum SDGs. Maka oleh sebab itu, sebulan yang lalu, Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Ibu Gubernur Jawa Timur meluncing Korpu SDGs di BPSDM Jawa Timur dengan tujuan global, tujuan dunia yang sangat sinergi oleh pemerintah Indonesia, yaitu bagaimana menyiapkan ASN kita yang paham betul tentang SDGs. Maka oleh sebab itu di BPSDM Jawa Timur, kurikulumnya kami masukkan berbasis SDGs. Setiap pelatihan apa saja, apakah itu pelatihan teknis, manajerial, sosial kultural, fungsional, maupun kegiatan-kegiatan workshop maupun webinar lainnya, kami masukkan materi-materi SDGs untuk menguatkan para ASN kita paham betul tentang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan 169 indikatornya. Maka oleh sebab itu, kami juga melakukan pengembangan bagi para widaiswara kami, para pengajar kami, baik itu dari PTN, PTS yang paham betul tentang SDGs. Kami masukkan mereka ke sini untuk memberikan pengetahuan tambahan para peserta pelatihan melalui pelatihan tentang bagaimana kurikulum materi yang terkait dengan SDGs. Yang kedua adalah bagaimana dengan mekanisme top down dan bottom up yang diformulasikan dalam forum Rakorbang yang kami laksanakan. Jadi gini Ibu, jadi kalau nasional atau pemerintah itu ada namanya Rakor Bank Nasional, itu Musyawarah Pembangunan Nasional. Kalau provinsi juga Musyawarah Pembangunan Daerah. Maka kami khusus untuk kediklatan kami laksanakan Rakor Bangkom, di mana kami memberikan evaluasi, kami mendapatkan masukan input dari pemerintah daerah, apakah itu pemerintah kabupaten kota, OPD, terhadap kebutuhan pelatihan bagi para ASN yang sangat dibutuhkan. Karena saat ini kami hanya mendapat masukan, selama ini hanya memasukkan saja, tapi tidak tahu urgensinya terhadap apa yang dibutuhkan dinas-dinas, badan-badan, atau biro-biro, atau pemerintah daerah yang sangat real yang saat ini perlu pengembangan kompetensi bagi para ASN-nya. Maka Rakor Bangkom inilah yang menjadi penguatan kami, mendapatkan input, masukan, dan segala macam formulasi, termasuk bagaimana teknik pelaksanaan kegiatannya, bagaimana urutan-urutan pelaksanaan kegiatannya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dan pemerintah kabupaten kota merasa terakomodir, dan juga kepala OPD, dinas juga terakomodir apa yang telah kami susun bersama di dalam Rakor Bangkom tersebut. Yang ketiga adalah ini terkait juga dengan isu tema yang telah ditetapkan oleh RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka tidak terlepas apa yang kami lakukan di BPSDM Jawa Timur terhadap berbagai program pelatihan, tentunya berdasarkan dengan RKPD isu tema yang terkait di tahunan. Yang ketiga adalah bagaimana gambaran atau tanggapan yang diperoleh dalam pelaksanaan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM Jawa Timur terhadap berbagai program pelatihan. Tentunya pasca pelatihan ini menjadi evaluasi kami. Sebelum pelaksanaan pelatihan kami melakukan pretest, dan pada saat selesai pelatihan kita laksanakan post-test, dan kami tahu bagaimana karakter, bagaimana input dari para ASN yang mengikuti pelatihan tersebut. Begitu juga pada saat mereka akan bertugas di tempat lembaganya atau di instansinya, maka kita akan tahu kinerjanya melalui informasi yang kami dapat survei dari kepala OPD-nya, pemimpinnya, kepala daerahnya itu sendiri terhadap berbagai pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan atau peserta pelatihan. Maka kalau kita mengaitkan dengan data promosi jabatan, kami pasti mendapatkan informasi dari teman-teman Badan Kepegawaian Daerah. Bagaimana si A yang telah mengikuti pelatihan, bagaimana informasinya, bagaimana promosinya, apakah dia mutasi atau promosi, ataukah dia non-job. Maka itu menjadi konsen kami di BPSDM Jawa Timur terhadap pengembangan kompetensi yang tidak cuma-cuma yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap uang yang diberikan untuk mengembangkan kompetensi yang bersangkutan. Maka ini sangat penting yang kami lakukan. Pernah terjadi kepala daerah mau mutasi atau mau menonjobkan peserta pelatihan yang sedang berlangsung di BPSDM Jawa Timur. Maka kami sangat ultimatum betul kepala daerah bahwa ini tidak boleh dilakukan karena ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala daerah bahwa yang bersangkutan tidak dapat dinonjobkan atau dimutasi sekalipun
di dalam proses pelaksanaan pelatihan. Itu pun setelah paskanya kami akan memberitahu bahwa yang bersangkutan sangat baik nilainya dan segala macam, itu menjadi pertimbangan tertentu. Inilah yang menjadi tanggung jawab BPSDM Jawa Timur di dalam pengembangan kompetensi, bukan hanya pendidikannya, tapi bagaimana orang yang bersangkutan dapat ditempatkan pada tempat yang layak sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang telah diikuti. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar bagi Ibu. Mungkin kalau ada yang belum jelas, kami siap untuk menyampaikan. Terima kasih, Ibu. Mungkin ada lagi, Ibu? Masih di mute. Masih mute. Bu Medelin masih mute. Mungkin Pak Dijen dulu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Dari Pak Dijen, sepertinya Pak Teguh sudah. Dijen, bagaimana? Sepertinya Pak Teguh sudah tidak di room. Untuk yang izin, Bu Dijen. Baik, mungkin sambil menunggu ya, Pak Rian, saya lanjutkan saja, Pak Kaban. Mungkin tadi saya agak terlewat ya, bahwa banyak kemampuan-kemampuan atau keahlian kompetensi teknis ya, manajerial, teknis, lalu ada socio-cultural gitu ya. Tapi untuk yang software soft skill gitu ya Pak, biasanya kan ada juga yang ditujukan misalnya karena kan tadi juga wawasannya untuk internasional, misalnya untuk membangun mekanisme anti korupsi Pak, anti fraud. Apakah ada bentuk pelatihan semacam itu? Kemudian yang kedua, apakah juga ada pengembangan kompetensi yang sifatnya TOT? Jadi tidak, tadi kan semuanya kuantitatif jumlah yang dilatih. Apakah dari yang dilatih itu ada training of trainers-nya gitu ya, supaya itu kan multiplikasinya ke daerah. Lalu tadi mungkin satu belum dijawab terkait dengan kontribusi daerah Pak, yang terkait dengan keuangan selama ini seperti apa gitu, pengalaman Bapak. Terima kasih. Untuk pelatihan yang tadi Ibu tambahkan terkait soft skill, tentunya kan kami sudah kegiatan ada pelatihan yang manajerial, sosial kultural, fungsional, dan teknis. Banyak masukan dari berbagai pihak, terutama dari ASN kita, yang butuh pengembangan soft skill yang tentunya tidak dimiliki di dalam 4 item tadi yang kami sebutkan, manajerial, teknis, sosial kultural, dan fungsional. Maka kami mencoba melakukan pengembangan kompetensi sosial kultural, soft skill ini melalui kerjasama kami dengan berbagai lembaga pelatihan yang tidak dimiliki oleh BPSDM Jawa Timur. Contoh, kami kerjasama dengan Rumah Perubahan, kami kerjasama dengan Marplus, kami bekerjasama dengan John Robert Power, kami kerjasama dengan teman-teman yang lembaga pelatihan yang lainnya, yang tentunya mereka punya fashion tersendiri yang bisa kita kerjasamakan sebagai partnership kami untuk pengembangan kompetensi para ASN kita. Nah, tentunya ini sangat diminati karena masih banyak dari berbagai program yang tentunya diharapkan menunjang kinerja dari ASN kita. Contoh, kami juga punya namanya sekolah Mandarin atau sekolah bahasa Inggris yang saat ini sedang berlangsung 1 tahun ini. Setiap minggunya kami lakukan semacam les privat bagi para ASN kita yang akan mengikuti les Mandarin, les bahasa Inggris, yang tentunya sangat free bagi para ASN, dapat mengikuti secara virtual. Ini adalah bagian dari soft skill yang kami kembangkan di BPSDM Jawa Timur, yang tidak hanya sifatnya harus berbayar, tapi juga sifatnya gratis yang dapat diikuti para ASN kita. Tentunya juga bahwa ini adalah bagian dari bagaimana BPSDM Jawa Timur bersifat general. Tentunya untuk siapa saja, untuk kapan saja, dan di mana saja, ini bagian dari pengembangan kompetensi yang konsisten kami lakukan di BPSDM Jawa Timur. Terkait dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, bagaimana mereka memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pelatihan bagi para ASN-nya, tentunya tidak mudah Ibu. Di tengah kondisi saat ini,
pandemik mulai tahun 2019 pertengahan, 2020, 2021, sampai dengan saat ini banyak pemerintah daerah yang refocusing anggarannya pengembangan kompetensi. Kami tidak akan tinggal diam. Karena apa? Pengembangan kompetensi tidak akan berhenti dengan adanya pandemik. Maka para ASN kita ini selain yang ada kontribusinya dalam bentuk PAD yang disertakan oleh pemerintah daerah, kami juga memberikan gratis bagi para ASN kita di dalam pengembangan kompetensi yang kebetulan anggarannya dimiliki oleh pemerintah provinsi melalui BPSDM Jawa Timur. Tapi secara garis besar Ibu, memang kami tidak menampilkan datanya, bahwa saat ini pemerintah daerah sangat luar biasa di dalam mengkontribusikan anggarannya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran bagi pengembangan kompetensi para ASN-nya. Kalau tidak salah 0,10% dari anggaran APBD. Dan itu kami melihat 38 kabupaten kota sudah menganggarkan dari anggaran yang telah ditetapkan. Maka oleh sebab itu untuk memberikan apresiasi dan penilaian terhadap pemerintah kabupaten kota, kami memberikan namanya reward dan punishment dalam bentuk ASN Achievement Award. Setiap tahun kami lakukan ini untuk mengevaluasi pemerintah daerah mana saja sih yang tinggi kepeduliannya, penganggarannya sangat luar biasa, bagaimana mengikut sertakan para ASN-nya untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Ini bagian dari penilaian yang kami lakukan setiap tahun di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Mungkin itu Bu sebagai tambahan pertanyaan dari Ibu. Kalau mungkin ada yang belum jelas, kami siap untuk menjelaskan. Terima kasih. Cukup dari saya, Pak Rian. Terima kasih Ibu. Baik. Untuk Bu Nini, apakah monitor? Jadi Pak Dirjen sedang rapat infonya. Bu Sestijen, apakah ada yang akan ditanyakan? Bu Sestijen? Baik, sepertinya sebentar. Baik, ada sebelum kita tutup ada proses. Baik, kalau dari Bu Medil juga sudah cukup ya Bu ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, Bu Sestijen, apakah memonitor? Izin? Bu Sestijen? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu Bapak Kepala Badan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tadi sudah ada beberapa pendalaman ya Bapak Kim. Pak Ratno, kalau boleh kami mohon waktu, ada satu video yang dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang ikut memberikan dukungan bagi BPSDM Jawa Timur. Ini yang tadi kami sampaikan kepada Ibu Melidelina dan Ibu Rahma, bagaimana kami sangat kompak dengan pemerintah kabupaten kota di dalam pengembangan kompetensi ASN, dan juga luar biasa dukungan pemerintah kabupaten kota. Kami bisa saksikan di dalam video berikut ini. BPSDM Jawa Timur hebat. BPSDM Jawa Timur excellent. BKPSDM Jawa Timur jos banget. BPSDM Jawa Timur berjaya dalam inovasi. BPSDM Jawa Timur hebat. BPSDM Provinsi Jawa Timur jaya luar biasa. BPSDM Jatim keren. BPSDM Jawa Timur semakin star. BPSDM Jawa Timur bangkit. BPSDM Jawa Timur inspiratif, terdepan. BPSDM Jawa Timur mantap, sukses, excellent. BPSDM Provinsi Jawa Timur keren. BPSDM Jawa Timur jaya luar biasa. BPSDM Jawa Timur
unggul. BPSDM Provinsi Jawa Timur pokoknya top. BPSDM Provinsi Jawa Timur luar biasa. BPSDM Jatim handal dan berkualitas. BPSDM Jatim jaya luar biasa. BPSDM Provinsi Jawa Timur memang keren. BPSDM Jatim pancen top dan oke tenan. BPSDM Jatim amazing. BPSDM Provinsi Jawa Timur salam satu jiwa. BPSDM Jatim mantap. BPSDM Jatim hebat. BPSDM Jatim hebat. BKSDM top marka top. BPSDM Jawa Timur luar biasa. BPSDM Provinsi Jawa Timur menjadi pusat unggulan. BPS Jatim luar biasa. Saya saksinya bahwa BPSDM Jatim memang hebat. BPSDM Jawa Timur berjaya dalam inovasi. Apa yang sudah diinisiasi oleh BPSDM dengan berbagai apresiasi yang sudah didapatkan dengan tugas dan mandat sebagai corporate university, tentu kita berharap bahwa BPSDM akan terus bisa memberikan layanan terbaik bagi pengembangan kualitas SDM aparatur sipil negara, baik dari Jawa Timur maupun dari berbagai daerah lain. Baik, terima kasih Pak Kaban. Siap. Terima kasih Pak Retno. Jadi ini teman-teman kami Pak, yang kebetulan di BPSDM Jawa Timur saat ini menggunakan pakaian adat memang bagian dari kegiatan kami di sosial kultural, mengenalkan adat-adat pemerintah daerah atau adat budaya yang dimiliki oleh Indonesia, tentunya bagian dari pembelajaran yang kami lakukan. Dan ini menjadi penguatan kami di BPSDM Jawa Timur untuk mengenalkan seluruh budaya karena seluruh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota ikut pelatihan di BPSDM Jawa Timur. Terima kasih untuk panitia dan tim penilai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk sesi ini sudah selesai ya. Pak Kabar, sehingga nanti kita akan ada sesi untuk penilaian. Kami berikan salam dari Jawa Timur. Salam optimis, Jatim bangkit. Baik, sesi ini sudah selesai. Mungkin dari BPSD Jawa Timur dipersilakan untuk dapat